warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Ada maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas anak yatim Masjid Jami'ul Akbar. Sadokas bulan November 2025 sebesar 35.190.500 rupiah. Adapun penerimaan pemasukan bulan Desember 2025 dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp220.000. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp200.000. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp370.000. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp210.000. Dari Ibu Hajah Santi Sutomo sebesar Rp300.000. Dari Ibu Khadijah sebesar Rp100.000. Dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Dari tromol yang ada di depan sebesar Rp1.095.000. Dari ketua Kulsub sebesar Rp1.000.000. Dari Dokrandes Haji M. Idham sebesar Rp1.000.000. Dari Bapak Hikmat Nafian sebesar Rp800.000. Dari Bapak Haji Deltanto sebesar Rp500.000. Dari Bapak Haji Erli sebesar Rp500.000. Dari Bapak Joko Widodo sebesar Rp500.000. Dari Amradi Agam sebesar Rp500.000. Dari Bapak Lurah Pejaten Barat sebesar Rp500.000. Dari Bapak Haji Toro Saputra sebesar Rp300.000. Dari hamba Allah Jalan Medis sebesar Rp300.000. Dari Hajjah Sumarni sebesar Rp200.000. Dan dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Jumlah pemasukan Rp7.800.000. Jumlah seluruhnya Rp42.990.500. Namun dikeluarkan untuk santunan untuk 16 anak yatim bulan Desember 2025 sebesar Rp4 juta. Dan untuk kegiatan wisata Taman Herbal untuk transportasi, tiket masuk, konsumsi dan uang saku sebesar Rp6.300.000.
Jadi jumlah pengeluaran 10.300.000 rupiah. Jadi saldo sampai bulan Desember 2025 sebesar 32.690.500 rupiah. Demikian mohon jadi maklum, Jakarta 26 Desember 2025, pengurus Bapak Dr. Andes Haji Ruhaidin MPD. Maklumat berikutnya, laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar, saldo laporan Jumat tanggal 19 Desember 2025 sebesar 33.148.355 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut. Hasil kotak Jumat tanggal 19 Desember 2025 sebesar 850.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 315.000 rupiah. Sedekah dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 250.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar 300.000 rupiah. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar 210.000 rupiah. Dan dari hamba Allah, sedekah dari hamba Allah RT 07 RW 05 sebesar 300.000 rupiah. Jumlah pemasukan 2.395.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 35.543.355 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 26 Desember sebesar tahun 2025 sebesar 1.595.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 26 Desember 2025 sebesar 33.948.355 rupiah. Demikian mohon jadi maklum, Jakarta 26 Desember 2025 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat yang mungkin sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini, semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat selanjutnya, petugas Jumat siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz M. Muhammad Zaki AM, sedangkan muazzin Bapak Haji Omay Supriyatna. Dan kepada jamaah sekalian yang masih ada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan, meluruskan dan merapatkan safnya. Untuk anak-anakku sekalian yang ada di lantai atas maupun yang ada di lantai bawah, untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, tidak teriak-teriak manakala khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Dan kepada jamaah yang membuat telepon genggam, kami juga mohon dinonaktifkan sementara
demi tertibnya salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Alladhi ya'wi ilaihi man ittaqa wa la ya'zubu alaihi idraku man asa. Wa uhadirukumul ghaflata anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashil amal. Farahimallahu amran ahada fi islahi jadi tayaqul li yaumi ma'adi. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa fi ayatin ukhra qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Marilah di kesempatan yang baik ini, Sayyidul Ayyam, di mana kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, nikmat iman, Islam dan kesehatan hari ini kita teruskan, kita lanjutkan untuk kita beribadah hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan mulai dari pagi hingga nanti kita mengakhiri untuk tidur malam, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kita. Semoga akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau kita mengetahui yang hak dan yang batil. Kita mengetahui apa arti iman dan Islam, dan juga kita melaksanakan segala ibadah karena tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, untuk melengkapi salat Jumat dan juga khutbah Jumat pada siang hari ini, Khatib Al-Fakir mengajak khususnya kepada pribadi dan jamaah pada sekalian umumnya untuk kita terus beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan inilah modal kita untuk mengakhiri kehidupan kita, untuk kita menuju akhirat kita, untuk menuju kampung yang sebenarnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dengan takwa itulah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian dengan ketakwaan, dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itulah sebenar-benarnya takwa. Semoga akhir kehidupan kita dalam ketaatan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak berapa lama lagi kita akan menginjak kepada tahun yang baru 2026. Walaupun secara kita tidak memperingatinya, kita hanya memperingatinya secara hijriyah. Namun walaupun demikian, Masehi 2026 ini itu adalah barometer untuk kita mengatakan 2025 ini lebih baik dari 2024. Oleh karenanya, mari kita muhasabah diri, menimbang-nimbang, menghitung-hitung apa amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di tahun 2025 ini. Apakah lebih baik dari tahun yang lalu 2024? Itulah yang harus kita laksanakan, muhasabah. Hitung-hitung, cari tahu apa yang sudah kita lakukan dari segi ibadah kita. Mungkin dari segi dunia, alhamdulillah kita sudah banyak mengumpulkan harta ini dan itu, mempunyai rumah, memiliki kendaraan. Tetapi jangan kita lupakan bahwa sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat itulah yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kampung akhirat itulah yang lebih kekal. Kita hidup di dunia hanya sementara. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita umatnya bahwa sesungguhnya umur kita antara ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata baginda Rasul, antara 60-70. Baginda Rasul wafat umur 63 tahun. Oleh karenanya kita hitung-hitung apa yang sudah kita laksanakan untuk kita bawa bekal kita di akhirat kita. Kalau saja nanti tidak berapa lama lagi kita menjalankan ibadah puasa, kemudian setelah puasa kita pergi pulang kampung, kita bawa banyak oleh-oleh, kita bawa banyak bekal untuk ke kampung kita. Itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat kita? Apa yang sudah kita kumpulkan? Apa sudah kita persiapkan untuk kita bawa bekal di akhirat kita? Kampung yang sesungguhnya. Ini yang harus kita timbang-timbang. Man kana yaumuhu, kata Nabi, siapa orang yang hari yang kemarin ini lebih baik dari tahun yang lalu. Hari ini man kana yaumuhu khairan min amsihi, lebih baik dari yang kemarin, fahuwa, maka dia termasuk orang-orang yang robih, orang yang beruntung. Tapi kalau man kana yaumuhu saron min amsihi, tahun ini lebih buruk dari tahun yang lalu, maka dia termasuk man fahuwa minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa. Kita ingin hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Itulah termasuk kita orang-orang yang beruntung. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah.
Ada satu kisah diriwayatkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah dari para sahabatnya. Ada sahabatnya yang wafat kemudian diantarkannya, udah selesai menguburkannya dan kembali ke rumah, kemudian bertanya kepada ahli warisnya, yaitu kepada istrinya, apa yang sudah dilakukan oleh suami kamu, apa yang sudah dilaksanakan oleh ibadah-ibadah, apa yang sudah dijalankan, dan apa wasiatnya. Kemudian istri yang sahabat yang wafat ini mengatakan kepada baginda Rasul, mungkin secara ibadah tidak banyak ya Rasul, biasa-biasa saja. Tetapi ketika akan mengakhiri ajalnya, ada satu kata-kata yang saya juga tidak paham. Kemudian baginda Rasul menanyakan apa yang dikatakan. Kemudian istri itu mengatakan, dia pernah mengatakan sebelum mengakhiri ajalnya adalah, yang pertama, kenapa tidak lama? Kemudian selesai sampai di situ, kemudian berganti lagi kata-kata, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang terakhir, kenapa tidak semua? Kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diilhamkan oleh malaikat Jibril bahwa sesungguhnya ini adalah ketika mayat itu sudah mengakhiri kehidupannya, dia sudah bisa melihat apa yang akan ke depannya. Ya, ketika sakaratul maut itu sudah ditutup pintu taubat dan dia sudah melihat apa yang akan melihat ke depan kehidupannya yang nyata. Kemudian baginda Rasul menjelaskan kepada istri tersebut bahwa kata-kata itu, kenapa tidak lama? Suami kamu pernah satu ketika mengantarkan orang yang buta menuju ke masjid. Berjalan tatih dituntun pelan-pelan sampailah ke masjid. Kemudian melihat pahala kebaikan itu, dia bisa melihat kebaikan itu dalam hatinya, kenapa tidak lama? Kenapa tidak lama saya berbuat baik? Kenapa tidak lama saya berbuat kebaikan? Bahwa sesungguhnya kebaikan yang di dunia itu akan dibalas nanti di akhirat. Dia mengatakan kenapa tidak lama, itu maksudnya kenapa dulu waktu di dunia tidak selalu berbuat kebaikan. Menyesal dia. Kemudian yang kedua, kenapa tidak baru? Satu ketika dia pun mau pergi ke masjid, kemudian pada saat itu cuaca tidak menguntungkan, artinya musim dingin. Kemudian dia pakai baju yang baru, kemudian satu lagi pakai jaket yang lama. Kemudian ada satu sahabat yang di tengah jalan dia kedinginan, kemudian diberikan baju yang lama. Kemudian sampai ke masjid bersama-sama. Dia juga melihat itu kebaikan itu dibalas. Dia memberikan ya baju yang di luarnya, yang kedua itu yang lama. Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak baju yang baru yang aku punya? Karena kalau kita memberikan sedekah yang baru, yang bagus, tentunya pahalanya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua? Satu ketika dia balik dari masjid, kemudian disiapkan satu potong roti oleh istrinya. Ketika akan memakan satu potong roti itu, ada yang mengetuk pintu. Ternyata ada sahabatnya berkunjung, bersilaturahim. Kemudian roti yang satu potong itu dibagi dua, diberikan satu potong kepada tamu yang diberikan. Kemudian dia melihat kebaikan itu menjadi nyata di akhirat itu. Terus dalam hatinya, kenapa tidak semua saya berikan roti itu? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah yang diriwayatkan oleh baginda Rasul ini, kita bisa ambil satu iktibar bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita perbuat di dunia ini dibalas oleh Allah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa yang kita sudah buat akan dibalas oleh Allah. Oleh karenanya jangan kita buang masa. Jangan kita berleha-leha menyepelekan amal ibadah kita walaupun sekecil pun. Karena kita tidak tahu ibadah apa, kebaikan apa yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Saya cuma air, saya cuma 1.000, saya masukin ke kotak 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000. Tapi kalau itu terus istiqomah kebaikannya, insya Allah Allah akan balas kebaikan kita. Oleh karenanya kita tingkatkan lagi. Hari ini kita bersedekah sekian, kita tingkatkan lagi. Kalau kita hari ini baca Qur'annya cuma selembar, 2 lembar. Kalau kemarin 2 lembar, kemudian ke depannya bisa 5 lembar atau 1 juz dan seterusnya. Jadi kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Orang-orang yang cerdik, kata baginda Rasul, al-kais mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Kata Nabi, siapa orang yang cerdik? Orang yang cerdik itu adalah orang yang berbuat segala amal ibadahnya itu kaitannya ada nilai akhiratnya.
Kita keluar dari rumah menuju ke kantor, menuju tempat dagang kita, usaha kita. Keluar dari rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati, ya Allah, saya keluar mencari nafkah untuk ibadah. Saya keluar untuk menafkahkan istri dan anak. Saya keluar ibadah mengajar untuk menghilangkan kebodohan umat-umat. Itu semua kalau kita niatkan ibadah, larinya bernilai ibadah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan ini untuk pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari selama hayat di kandung badan kita baik, berbuat kebaikan, jangan setengah-setengah, teruskan sampai akhir hayat kita. Karena yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujung kita, akhir kehidupan kita. Boleh jadi kita sudah baik-baik kebaikan, kemudian nauzubillah su'ul khotimah. Kita tidak baik akhirnya. Boleh jadi orang yang sudah banyak maksiatnya, banyak bergelimang dosa, tapi pada akhirnya dia bertobat. Karena yang Allah lebih senang adalah orang yang salah, berbuat maksiat, berdosa, kemudian dia beristighfar, memohon ampun, dan akhir kehidupannya dalam dia bertaubat kepada Allah. Allah lebih suka kepada orang tersebut daripada orang yang selalu berbuat kebaikan, tetapi setelah dia berbuat kebaikan, dia sombong kepada orang. Akhirnya apa? Allah tidak suka. Oleh karenanya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita selalu berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita, karena kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri ardun fi ayyin tamut. Kata Allah, tidak satu orang pun yang tahu di mana dia meninggal, kapan dia meninggal, tidak ada yang tahu. Oleh karena kehidupan kita ini misteri, akhir kehidupan kita, kematian ini misteri, makanya setiap hari kita waspada, waspada dan waspada supaya kita tetap terus berbuat kebaikan. Kita berharap akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini Khatib Al-Fakir sekali lagi mengajak untuk kita terus bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga kita husnul khotimah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita yang telah kembali ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, di Padang, di mana saja, di seluruh tanah air kita yang sedang mendapatkan musibah. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan pahala kebaikan, sehingga dia mendapatkan keimanan yang luar biasa. Dan kita juga yang hadir ketika kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini diberikan istiqomah di dalam tetap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya kita, terima amal ibadah kita, berikan kesehatan kita, dan kita terus husnul khotimah. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'idal islam wal muslimin wansurna lil muslimina fi Gaza wa Palestin wa fi aina makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'adin wa anta khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurallahal 'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami shalah. Luruskan, rapatkan saf, semoga kita dirahmati Allah. Sholli. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.